Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita dapat melalui minggu ini bukan karena kuat dan gagah kita. Kita dapat melakukan segala aktivitas kita karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari saja kita sama-sama untuk mempersiapkan diri. Kita mau bersyukur buat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nama Yesus, nama yang indah. Mari sama-sama kita mau katakan Yesus, nama yang indah. Itu
bersyukur kepada-Mu Bapa. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu Bapa, pagi hari ini kami mau bersyukur buat semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ingin bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Mari Tuhan Engkau hadir dalam ibadah kami saat pagi hari ini. Urapi kami dengan kuasa-Mu Bapa, sehingga kami boleh bersuka cita meninggikan nama-Mu. Kami siap meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mau bersuka cita, kita mau tinggikan nama Tuhan pagi hari ini. Kita mau sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan maksud. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan maksud. Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu aku percaya. Kau menara dan tetap melindungi. Kau selalu bersyukur. Kau selalu bersyukur. Sebab kita kita mau sama-sama katakan, ku terima janji Allah. Dia sangat keringat, bukan Allah tadi.
Tuhan. Kita sudah meninggikan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan segenap kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan boleh mendapat tempat yang layak di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku dapat dalam Yesus. Baik, ya kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya seperti yang sudah saya rindu mengajak kita semua untuk memuji Tuhan.
Semoga dan pujian ini membangkitkan iman kita. Haleluya. Based on berdasarkan satu fakta di dalam Alkitab yang akan kita pelajari pada hari ini, terambil dari kitab Mazmur pasal 3. Mazmur pasal 3, nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Ini kisah hidup Daud, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Kita tahu kisahnya di dalam kitab Samuel ketika Absalom memberontak terhadap ayahnya. Tentu ada sebabnya, pemberontakan terjadi karena ada sebabnya. Kita tahu memang secara keluarga Daud memang ada kegagalan tentunya dalam membina keluarganya. Meskipun Daud juga disebut sebagai hamba yang berkenan di hadapan Tuhan, tapi Daud manusia biasa yang juga punya kelemahan. Itu yang Alkitab mau saksikan, tidak ada Superman. Semua menghadapi masalah, semua menghadapi tantangan. Daud juga bermasalah dalam keluarganya. Kita tahu ada kejadian di mana adiknya Absalom itu diperkosa oleh saudara tirinya. Amnon memperkosa Tamar dengan kelicikannya. Kemudian terjadi peristiwa itu, lalu sang kakak Absalom itu
tahu kejadiannya. Dia lihat raut muka adiknya berbeda dan menangis. Dia tanya dan akhirnya tahu, sehingga dia merencanakan pembunuhan Amnon, dan itu terjadi. Sehingga kemudian Absalom melarikan diri. Dia lari dan kemudian oleh nasihat para penasihat raja, kemudian Absalom dibawa pulang. Tapi hati Absalom dan Daud itu sudah tidak satu lagi. Sebagai ayah dan anak, mereka sudah ada perbedaan. Ada jurang yang memisahkan mereka. Dan kita tahu sendiri, Absalom sering tunggu di depan gerbang kerajaan. Kalau orang datang menghadap raja, dia akan berbicara kepada orang-orang, ngapain kamu ketemu raja? Keluarganya aja nggak diurus, sama gua aja, sama saya aja. Dia mencari simpati dan dia berhasil mendapatkan simpati. Saudara, kisahnya mengerikan sekali. Saat itu Absalom mengadakan kudeta terhadap ayah kandungnya dan Daud harus merelakan tahtanya. Kita tahu Daud orang yang rendah hati, dia punya pasukan, dia bisa saja melawan, tapi dia mundur. Bisa dibayangkan ketika dia memimpin pasukannya itu turun keluar dari kerajaan dengan muka yang tertunduk. Mereka mengasihi Daud, tapi mereka juga tidak bisa melanggar titahnya. Mereka harus nurut. Ada keluarga Saul, Simei namanya, mengutuk-ngutuki Daud, tapi Daud memberi pengampunan. Biarkan, kalau Tuhan mau dia begitu, itu hati Daud. Nah, tapi dalam jiwanya dia bergejolak tentu. Ini persoalan yang serius, persoalan yang besar, menyangkut nama besar, menyangkut reputasi dia sebagai raja, menyangkut reputasi dia sebagai hamba Tuhan. Ya. Keluarganya dipertaruhkan, pelayanan dipertaruhkan, kepemimpinannya dipertaruhkan. Dia mengambil sikap yang pasrah, dia mundur. Dan saudara, ketika dia lari itu, Absalom anaknya berniat untuk membunuh Daud. Kita tahu di zaman-zaman ya, purba seperti itu, peradaban manusia tentu juga belum seperti sekarang. Zaman sekarang pun terjadi. Di zaman-zaman kerajaan banyak kali kasus terjadi anak membunuh ayahnya karena sang raja punya istri banyak. Ya, itu kejadiannya. Nah, setelah kisah itu kemudian Daud menuturkan ini. Ya, dia menuturkan ini. Kita baca firman Tuhan seterusnya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ya, musuh besar bagi Daud sebenarnya anaknya sendiri. Dan dia melihat itu sebagai kumpulan banyak orang. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Simei berkata, rasain lo penumpah darah, kamu yang bikin bapakku meninggal, kira-kira gitu. Dituduh dia sebagai penumpah darah. Dan di mana sekarang pembelaan Tuhan terhadap kamu? Itu yang diungkapkan Daud. Tapi kemudian ayat selanjutnya berkata, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Berarti Mazmur ditulis setelah peristiwa itu dan Daud mengingat. Kita tahu Daud banyak sekali memberi kita pelajaran. Ya, apa yang dia pernah alami, dia sampaikan menjadi sebuah pelajaran bagi kita hari-hari ini. Banyak masalah terjadi, tapi kita mau belajar dari mereka yang sudah ditolong Tuhan, mereka yang berhasil mengandalkan Tuhan dan berhasil mengatasi persoalan. Ya, Daud merasakan itu. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepala. Tentu saja Daud waktu turun itu bukan dengan bangga. Kalah dari orang lain saja dia malunya luar biasa, apalagi menghadapi pemberontakan anaknya. Wah, kepalanya tertunduk malu. Dia dianggap sebagai tokoh yang gagal, pasti, ya. Tapi Daud bersaksi bahwa Tuhanlah yang mengangkat. Kalau manusia datang menghibur kita berkata, jangan tunduk, angkat kepalanya, jangan malu, cuma sebentar. Tapi kalau Tuhan sendiri yang angkat, Dia yang menopang, dagu kita dipegang, diangkat. Don't be shy, jangan malu. Ya, jangan malu, don't be shy. Udah, angkat kepalamu. Ya, lihat ada aku bersamamu. Kira-kira saya membayangkan tuh Tuhan tuh datang kepada Daud, tenang. Aku tahu hatimu. Engkau sadar engkau bersalah, tapi hatimu lembut untuk mengakuinya. Oh, itu hebat, saudara. Ya,
Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Kita pernah baca kan? Daud berkata, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung, dari manakah pertolongan? Dia tidak menemukan. Kemudian dia menyimpulkan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hebat sekali, saudara. Ya. Nah, dengan nyaring tentu Daud bukan berteriak-teriak, saudara, seperti itu. Tapi itu mengungkapkan kesungguhan hatinya. Ya, mungkin juga dia berteriak di dalam gua, Tuhan, tolong aku. Itu menunjukkan keseriusannya waktu dia mau mengandalkan Tuhan. Saudara, kembali lagi, tema kita beberapa minggu ini yang Tuhan kasih adalah tentang bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Daud bisa mengandalkan pasukannya. Kita tahu Daud ketika dikejar-kejar Saul, Tuhan menyerahkan Saul ke dalam tangannya. Dia tidak punya pasukan tapi dia menang. Apalagi sekarang dia sebagai raja punya pasukan. Daud bisa nggak hajar Absalom anaknya? Bisa dengan mudah. Tapi bukan itu yang diambil oleh Daud. Dia menyerahkan kepada Tuhan. Itulah yang disebut mengandalkan Tuhan. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Itu yang dilakukan Daud. Dia berserah kepada Tuhan. Sebab dengan hikmat kita bisa salah mengambil keputusan. Dengan cara kita salah mengambil jalan. Dengan pikiran kita yang picik, yang terbatas, apalagi sedang didera berbagai persoalan, kadang kita gegabah mengambil keputusan dan salah. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan mengangkat tangan berserah, saya percaya ada solusi terbaik yang Tuhan sediakan. Hidup kita punya persoalan tiap hari, tapi kita mau belajar untuk mengangkat tangan dan berserah kepada Tuhan. Karena Alkitab memberi kita kesaksian-kesaksian seperti ini. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Ayat bagian B-nya berkata, dan ia yang besar ini ya Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus, dari surga yang kudus. Allah menjawab seruan Daud. Saya percaya Tuhan juga mau mendengar dan menjawab seruan doa kita. Ya, saudaraku. Nah, pada bagian berikutnya Daud kemudian berkata, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Saudara bayangkan kalau dikejar-kejar pasti takut. Ya, kita tidak dikejar-kejar pun di rumah kita memastikan rumah sudah terkunci rapat. Ada tikus lewat kita kaget bangun, takut ada maling. Ya, apalagi kalau ada uang miliaran di rumah, ada harta berharga di rumah. Wah, bisa membayangkan ya. Tahun 98 ya teman-teman kita yang komunitas Tionghoa begitu diincar waktu itu, ketakutan, dan orang-orang Kristen juga menjadi sasaran. Tidak hanya orang Kristen, orang Muslim pun yang punya usaha, ya sampai ketakutan orang-orang Tionghoa sampai tulis di dinding rumahnya, ini rumah milik pribumi Muslim. Padahal keluar matanya sipit, kulitnya bening, ya waduh, saking takut. Akhirnya salah. Banyak orang berpaling dari Tuhan. Banyak orang meninggalkan Tuhan. Banyak orang gagal mengandalkan Tuhan karena kalah. Ya. Tapi Daud berkata, aku membaringkan diri. Banyak masalah susah tidur. Tapi Daud berkata, aku membaringkan diri. Tidur. Kita membayangkan betapa percayanya Daud, saudara. Kenapa? Karena dulu dia sudah pernah berjalan bersama dengan Tuhan. Dulu dikejar Saul 3 kali kesempatan. Wah, dia bisa habisin Daud. Tapi dia enggak melakukan. Dia berserah kepada Tuhan. Ya. Daud berkata, aku membaringkan diri lalu tidur. Jadi obat susah tidur ternyata percaya kepada Tuhan. Ya, kalau kita susah tidur karena apapun, ya percayalah kepada Tuhan. Angkat kepalamu dan berkata, aku percaya. Itu tidak mudah karena berdasarkan pengalaman perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Maka kalau ada masalah datang, itu cara Tuhan untuk membawa kita lebih dekat kepada-Nya. Ya, kita mau percaya kepada Tuhan. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuh. Ketika Daud berseru dan Tuhan bertindak dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolonganmu.
pertolongan berkat-Mu atas umat-Mu. Itu Daud. Ya, saudara, tadi saya berkata tidak satu orang pun yang lolos dari persoalan. Semua menghadapi persoalan. Badai bisa datang kapanpun dalam kehidupan kita. Tidak ada yang kebal terhadap persoalan. Tidak kenal posisi jabatan, strata sosial. Di setiap layer, setiap level, masalah itu bisa datang, badai bisa datang. Jimmy Carter sedang memimpin negerinya yang hebat, Amerika. Lalu tiba-tiba ada kasus Bulwaggate. Soeharto mungkin lagi enak-enak di Cendana, tiba-tiba datang kerusuhan 98 dan menggulingkan dia. Gus Dur sementara berkuasa ketika masalah datang dan melengsarkan dia. Dan bukan hanya di Indonesia, di berbagai tempat. Itu soal penguasa. Penguasa tertinggi dalam sebuah kepemimpinan di negeri, di negara, di kerajaan bisa digulingkan. Ada orang yang nggak suka terhadap jabatan kita di kantor dan orang berusaha untuk menggulingkan kita, ada juga. Dan masalah-masalah yang lain di tempat-tempat yang lain, masalah bisa datang kapanpun. Saya membaca sebuah artikel, ada seorang penjual bakso di Solo. Dalam satu kali dia membonceng anak istrinya, lalu tiba-tiba motornya itu tabrakan kalau nggak salah itu. Kemudian istri dan anaknya terpental, lepas dari dia, lalu di arah yang berlawanan datang bus truk, lalu menggilas anak istrinya, meninggal. Dia kehilangan anak istrinya dan 1 minggu kemudian polisi mendatangi dia dan membawa dia ke dalam sel tahanan dengan tuduhan dia lalai mengendalikan kendaraan. Saudara-saudara bayangkan itu. Saya percaya orang itu tidak pernah memimpikan hal itu. Dia tidak pernah berpikir sedikit pun itu akan terjadi. Dia tidak pernah berpikir itu. Orang-orang lagi enak-enak tidak akan berpikir kalau tsunami datang menghempaskan Aceh, Bangkok, dan daerah-daerah pesisir Nias waktu itu, ya, Sumatera yang kena badai tsunami waktu itu. Wah, badai Katrina yang menghantam Louisiana itu, orang nggak siap ketika badai itu datang. Dan apa yang terjadi? Banyak orang lemah, gagal. Kita dalam kehidupan ini akan selalu menghadapi hal-hal yang sama. Kita tidak berdoa badai itu datang, tapi kita juga nggak bisa nolak ketika badai itu datang. Saya pernah bercerita di mimbar, bersaksi tentang rekan pelayanan gembala juga di gembala saya di Jakarta. Ya, beberapa tahun ketika saya sudah melayani di sini, kami cukup dekat, sudah seperti ayah dan anak. Kami sudah sangat dekat sekali. Dan tiba-tiba di satu kali dia olahraganya rajin, gaya hidupnya sehat. Orang yang banyak duitnya, bolak-balik pergi ke Penang untuk periksa, ke Singapura untuk periksa. Happy orangnya, orang yang happy. Tapi tiba-tiba dalam waktu yang singkat, kemudian terdiagnosa dia ternyata ada masalah di paru-parunya. Ditangani oleh dokter Indonesia nggak sempat, tidak bisa dibawa ke Singapura, dan akhirnya disimpulkan kanker paru stadium lanjut sudah. Waduh, saya goncang dengar itu, apalagi keluarganya. Sebuah pengalaman yang pahit. Saya ingat persis ketika beliau sudah dibawa ke Indonesia, dirawat di rumah oleh keluarga, kemudian karena dia kesakitan akhirnya dibawa ke Siloam Hospital Karawaci, dan saya sempat mengunjungi di ICU. Saudaraku, saya ingat sudah tidak berespon, tapi begitu saya datang dan saya menyampaikan salam dan saya bisikkan di kupingnya, ini saya datang, dia sempat ada reaksi walaupun kecil, jari tangannya sempat bergerak, matanya sempat.
bergerak walaupun tidak buka mata. Dan saya pikir itu tanda yang baik, karena keluarga bilang gak ada respon, tapi saya waktu itu berdoa, saya pikir itu tanda baik. Tapi apa yang terjadi ketika saya pulang setelah menjenguk beliau di atas kereta, saya dapat kabar beliau dipanggil Tuhan. Setiap tahun jam 4 pagi dia sudah bangun untuk mengucapkan selamat ulang tahun di hari ulang tahun saya. Satu-satunya yang melakukan itu. Tapi hari itu, di tahun itu, saya harus berulang tahun bersama dia di San Diego Hills, di tempat pemakaman. Nggak tahu kan? Ayah kandung saya juga meninggal tanpa pemberitahuan yang serius, tanda-tanda apa gitu. Badai bisa datang kapan? Sebab itu saudaraku, kita belajar dari Daud. Apa yang kita perlu pelajari firman Tuhan ini? Satu, karena badai bisa datang kapanpun, kita harus mempersiapkan diri. Caranya bagaimana? Melalui pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Ketika masalah itu datang, kita membangun iman kita, membangun persahabatan kita, hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena melalui itu pengenalan kita, ya, semakin kuat dengan Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita kenal Tuhan. Tapi banyak orang justru lari saat menghadapi persoalan. Saya bukan manusia yang kebal terhadap persoalan. Saya juga bisa dihampiri oleh persoalan. Badai bisa datang kapan. Tapi hari ini saya juga mau belajar, mau berserah kepada Tuhan. Tergantung pada sikap hati kita masing-masing. Tapi Daud memberi kesaksian. Waktu ia berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Sengsaraku, Engkau yang menghitung air mataku, Kau tampung dalam kirbatmu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur. Tuhan tahu dan Tuhan mengerti. Manusia tahu, tapi manusia nggak mau ngerti. Tuhan tahu dan Dia sendiri. Lebih lagi, Dia juga berkuasa membuka jalan. Dia juga punya kekuatan untuk menghibur dan menopang kita. Di masa-masa sulit ini, saudara, kita harus berani untuk berjalan sendiri. Kadang-kadang orang tidak support sedikit. Orang dekat kita pun bisa nggak support. Tapi kita harus berani jalan sendiri. Karena akhirnya memang kita harus berjalan sendiri. Melewati sebuah lorong di penghujung hidup kita harus jalan sendiri. Nggak bisa gandengan. Itu sebabnya kita harus berani mau belajar, mempersiapkan diri menghadapi tantangan-tantangan. Ini latihan buat kita supaya kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Lihatlah apa yang dikatakan Daud. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung yang kudus. Daud menggambarkan sebuah gunung yang tinggi, gunung yang kudus, Sion, saudara. Dan dia ada di tempat pengungsian, bukan di istana raja yang bisa dia datang ke bait suci. Dia sedang di tempat jauh, tapi dia berseru kepada Tuhan. Ternyata Tuhan dari jauh bisa dengar seruan hatinya. Allah memang ada di surga, yang transenden dalam bahasa teologi. Tapi Dia juga Allah yang imanen, yang hadir dalam diri kita. Allah berjanji, Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Alkitab berkata, yang menyertai kita sampai kesudahan jalan. Kalau hari ini kita sedang bergumul di tengah-tengah pandemi COVID seperti itu, dengar, Tuhan juga berjanji, Dia akan menyertai kita sampai lewat masa pandemi ini. Kita mau percaya atau tidak, itu semua tergantung pada kita. Depend on us. Tapi saya percaya, setelah dengar firman Tuhan ini, hati kita akan diteguhkan. Ya, air matamu dan air mataku ditampung oleh Tuhan, bukan jatuh di tempat yang sia-sia. Saat kita mau berdoa kepada Tuhan, mungkin kita berdoa bukan di tempat-tempat yang biasa orang berdoa, masuk kamar kunci pintu atau di depan mimbar gereja. Mungkin ada di tempat lain. Saudara mungkin sedang pegang setir dan berkata, Tuhan, terlalu berat hidup ini. Tuhan dengar. Atau mungkin saudara di tempat-tempat yang tidak biasa, unusual, ya tidak wajar mungkin. Tapi saat kita berseru dengan suara yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan juga mendengar. Bahkan saat mulut kita terkatup,
nggak tahu lagi mau ngomong apa. Alkitab berkata kepada kita, Roh Kudus membantu kita, menolong kita untuk berdoa kepada Bapa. Dan Roh yang menyelidiki maksud, Roh yang Tuhan taruh dalam kita, mengerti apa yang kita maksud. Dia mengerti bahasa tetesan air mata saat mulut menjadi keluh karena beban terlalu banyak. Kita tidak bisa ngomong, Tuhan bisa baca isi hati kita. Jadi setelah dengan firman Tuhan ini, saya berdoa seluruh jemaat Tuhan mengangkat tangan dan percaya kepada Tuhan, berkat Tuhan, I surrender, aku berserah kepada Tuhan, karena aku tahu Tuhan pasti merancangkan yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Hari ini saudara yang sakit boleh percaya Tuhan menyembuhkan. Saudara yang sedang ada dalam pergumulan, percayalah Tuhan spesialis untuk menyediakan jalan. Saudara yang sedang dalam beban berat, percayalah Tuhan bersedia untuk memberi kita kelegaan. Asalkan kita mau menyerahkan, belajar untuk menyerahkan. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembela. Dia pembela kita. Tuhan sendiri yang berjanji. Ya, biarlah Tuhan yang membela kita dalam perkara-perkara kita. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang bisa saya sharingkan. Semoga kita semua diberkati, bertumbuh dalam iman. Sudah tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pagi ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Kami memang sedang menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan kami. Kami memang sedang menghadapi berbagai persoalan dalam hidup kami. Tantangan di tengah usaha kami, tengah rumah tangga kami, di tengah kesehatan kami yang terganggu. Tapi kami percaya satu hal, saat kami berseru dengan nyaring di hadapan Tuhan, saat kami berserah kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Engkau tahu isi hati kami ya Tuhan. Engkau tahu apa yang sedang berkecamuk di pikiran kami. Engkau tahu apa yang menjadi beban di hati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyediakan kelegaan bagi kami. Pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat. Punya firman-Mu yang kami dengar hari ini, Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah kemuliaan kami, Engkaulah perisai yang melindungi kami. Dan kami percaya di dalam tangan-Mu kami aman. Terpujilah Tuhan, Kau telah membuktikan kepada anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan, yang sakit mereka telah disembuhkan, yang lemah telah dikuatkan, dan mereka telah belajar banyak hal. Kami percaya setiap kami akan dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan yang sakit. Kami percaya Engkaulah jalan keluar bagi setiap persoalan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami. Kuatkan kami semua Tuhan, dan kami naikkan doa kami di dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekarang saudaraku, angkatlah tanganmu, arahkan iman kepada Tuhan, dan terima olehmu berkat, yaitu damai sejahtera yang melimpah-limpah dan melampaui segala akal, yang dianugerahkan Bapa dari tahta kudus. Keselamatan oleh kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan penghiburan, pertolongan tuntunan, urapan baru Roh Kudus, kiranya memberkati setiap engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami terima seluruh peran berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara tetap bersemangat, tetap bersukacita, percaya Tuhan menyertai kita. Selamat hari Minggu. Shalom untuk kita semua. Amin.